Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama Bang Rizky tentunya di konten motovlog lagi nih di Bandar Lampung nih guys. Kali ini kita mau ke rumah Bro Omen, persiapan menuju W kanan. Tapi sebelum itu, kalau kalian melihat komentar judul jangan ditanggepin, cukup report aja. Hari gini nyari duit dari hasil judi online. Mau aja kamu dibodohi bandar ya kawan-kawan ya. Lihat para manusia-manusia yang komen judul itu ya kan. Lihatlah otaknya terbuat dari udang ya pemirsa ya. Mereka itu didefinisikan sebagai manusia kasta terendah ya, mempromosikan komentar-komentar judul gitu ya kan. Nah, sekarang kita bahas komentar-komentar judul ini ya guys ya. Gue tuh heran ya, ada aja manusia otak udang ya kan, yang mau mengiklankan komentar-komentar di para youtuber di Indonesia. Gue tuh heran ya, dibayar berapa manusia-manusia otaknya sedang rendah ini kawan-kawan ya. Gue heran ya kawan-kawan ya. Dan kalian ngeliat gak sih, risih banget gitu loh komentar-komentar para judul ini ya kan, yang mengganggu ya interaksi antara subscriber dengan idolanya gitu loh. Jadi gue kadang tuh kayak jadinya risih gitu loh kan, jadi jijik gitu loh gitu. Gila, langsung ketengang gitu. Ya lihat lagi apa ya orang-orang kayak gitu ya, heran gua. Dikiranya dunia punya planet dia sendiri gitu. Saran nih kawan-kawan, kalau misalkan kalian mau ngambil jalur sebelah kanan, minimal kalian masuk dulu yang di sini. Terus setelah kalian melihat sepi di sebelah kanan, baru kalian ke kanan. Jangan kalian tuh langsung gini guys. Nah, itu namanya cari masalah gitu loh. Gitu. Waduh, ada bus ini guys, Puspa Jaya nih, bus lovers nih, mana nih tuh ya kan. Udah biasa gini mah guys, udah biasa tuh. Kalian udah pernah belum adu banteng sama kalian udah pernah belum adu banteng sama bus gitu kan ya gitu. Selamat datang di lintas Sumatera ya kan. Ya minimal adu banteng sama ALS sih, lebih paten gitu kayaknya. Nah, ini di jam 12 siang, jadi mumpung cuaca cerah ya cuy. Jadi gue mau nganter barang-barang ini kan, kebetulan kita ada proyek mau ke W kanan cuy sama Bro Omen. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga hari ini kita ya lancar lah ya kontennya. Dan juga bismillah, semoga nanti ke W kanan kita aman juga kawan-kawan ya. Nah, kenapa gue mau ke rumah Bro Omen dulu nganter baju, jadi biar nanti pada saat perjalanan ya kita nggak usah bawa-bawa baju lagi cuy. Karena emang gue hari ini tuh misinya ya nganter pakaian dulu cuy, berangkatnya besok. Jadi buat kalian yang mungkin nanti ketemu kita di perjalanan, karena kita 5 jam perjalanan, nanti tegur-tegur ya cuy. Perjalanannya cukup jauh, 190 kilo ya kalau gua cek kemarin di Google Map. Bener-bener amazing banget. Dan ini bakal jadi tantangan tersendiri karena Bang Rizky ke W kanan belum pernah riding guys, tapi baru naik mobil juga. Nah, ini bakal ditemenin sama Bro Omen juga. Dan juga ada kru gua, si Rizky juga ikut di belakang. Jadi untuk mengabadikan momen perjalanan kita menuju ke W kanan. Ya bismillah ya, semoga nggak ada gangguan. Makanya hari ini tuh Bang Rizky mau ya seperti biasa ya kawan-kawan ya, mau nganter barang dulu. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah nyampe lokasi kagak capek gitu loh, karena barang-barangnya udah dibawain naik travel gitu. Ya itu salah satu tips juga ya bagi kalian yang mungkin anak-anak touring gitu ya. Kalau gue sih ya, kalau gue nih ya, gue tuh orangnya tipenya emang nggak mau capek cuy kalau touring. Jadi kadang-kadang kalau touring, tipsnya ya, baju-baju kalian tuh dikirim JNE dulu, kalau nggak di travelin jauh sebelum berangkat guys. Jadi ketika kalian berkendara, kalian udah nggak usah bawa baju lagi guys, cukup peralatan seadanya aja. Itu jauh lebih hemat energi. Bayangin kalau kalian touring bawa baju, bawa kolor, bawa celana, terus bawa alat-alat juga, waduh guys, ngabisin energi. Tapi ini akan jauh lebih efektif kalau misalkan kalian yang mungkin, maaf yang ngomong ya, kayak gua nih kan ya, naruh dulu aja gitu loh barang-barangnya lo JNT gitu kan ya, biar baju-bajunya nyampe duluan gitu loh. Ada yang kayak gua nggak? Kalau gue sih kayak gitu ya kan kawan. Jadi gue naruh dulu aja baju-bajunya, gue kirim dulu ke lokasi yang pengen gue pengen. Terus habis itu udah riding cuma bawa tas kecil doang atau tas apa gitu yang isinya yang nggak serame isinya baju dan semacamnya gitu loh. Bikin beban doang bro, capein badan gitu loh. Ya mungkin bagi kalian yang mungkin berpikiran sama, ini semoga jadi tips ya. Oh iya juga ya, gak kepikiran anjay. Kalau gue pengen touring, baju-bajunya gue kirim dulu aja ya gitu loh. Kalau tips juga nih, kalau misalkan kalian punya saudara lebih enak lagi gitu loh. Kalian taruh baju-baju kalian, kirim ke rumah saudara kalian terdekat situ. Udah deh, kalian habis itu touring deh gitu. Cuma yang paling bingung sih kalau misalkan kalian nggak punya saudara. Nah itu kalian bingung tuh mau kirimnya gimana tuh ya kan. Kalau misalkan kalian kirimnya ke hotel sih enak sebenarnya guys. Kalian tinggal hubungin orang lobinya, kalau nanti bakal ada pakaian kalian nyampe gitu.
itu jauh lebih enak ya. Cuma kalau memang kadang sometimes hal-hal tertentu memang nggak bisa juga sih sebenarnya bawa baju, harus bawa baju gitu loh, nggak bisa langsung dikirim kayak gua gitu loh. Ini tipsnya kayak kalau kalian pengen touring pulang kampung gitu ya, atau kalian pengen tipsnya pulang kemana gitu ya, memang di daerah itu ada rumah saudara kalian gitu loh. Nah kalian bisa nih pakai tips ini gitu loh. Tapi ya itu makan waktu dan makan duit juga ya kawan-kawan ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada bayar energi coy, kirim aja yang pakai kargo biar murah. Makanya ngirimnya jauh sebelum seminggu gitu loh. Lihat bocil-bocil ini mantap. Balapan dulu guys, kita guys. Ngap-ngaps SMP apa SMA ini? Wah, gila. Gila itu dalam hatinya, anjay cu, tadi gue ngelawan moge cu, sumpah cu. Gue yakin masa nanti udah pulang nih sampai rumah nih atau sampai rumah temennya kan, tadi cu gue lawan motor cu, wah menang cu, gila cu, lewat cu, lewat itu cu, iya kan tadi kita lawan moge ya, gila ya, mending moge ya kan, bilangnya 15 ya kan. Gila, terus kalian nih kalau misalkan yang pernah lewat jalur lintas tahu kan sensasinya kayak apa. Nah kalian lihat nih ya tuh, Optimus Prime ini guys ya, bener-bener sembalap kawan-kawan. Jadi hati-hati coy. Tar dulu coy, sabar coy. Sabar bang, jangan langsung sacet-sacet bang. Abang itu gede bang motor mobilnya bang ya. Abang tuh bukan lagi bawa Xenia bang ya kan. Abang tuh lagi bawa Optimus Prime ya. Jadi tolonglah lihat sekitar gitu ya bang ya. Kadang-kadang truk-truk di sini tuh bawanya sembalap coy ya kan. Sen cuma 3 detik langsung mengkol gitu loh. Makanya ngeri kadang-kadang itu ya. Harus hati-hati pokoknya. Dan kita yang nonton tuh kadang juga ngeri gitu loh, apalagi yang bawa motor ini gitu kan, gila. Nih contoh nih ya, dia lagi di sebelah kiri nih ya, terus di depan ada penghalang, dia 3 detik ngesen langsung ke kanan coy. Itu udah pasti guys, selamat datang di lintas Sumatera. Makanya kalian yang punya motor juga harus aware ya, kalau ketika lagi berkendara di lintas Sumatera benar-benar harus fokus, karena kalau nggak fokus di sini sumpah tuh kan, tuh lihat guys, astagfirullah, bisa lewat guys, bener-bener ya kan. Waduh, ada BMW itu, anjay. Asik, kita kasih paham dulu ya, ya. Kita kasih paham dikit lah. Asik. Kita kasih paham cinta dulu. Asik, gila sih, mantap dragon. Nah kita udah bentar lagi sampai di rumah Bro Omen tuh, cepet kan? Cuma ngoceh kayak gini doang, waktu tuh udah nyampe gitu loh. Ini beda ketika kalian lagi ada di Jawa, apalagi di Depok ya kan, gila. Lewat Taman Zidan dulu kan ya. Bang, lu dari kemarin Taman Zidan mulu bang ya kan? Ya kata gua. Makanya kalau kalian yang baru denger ini ya kan ya, penasaran Taman Zidan tuh apa sih gitu loh. Nah nanti kalau misalkan kalian penasaran, misalnya lagi main di Depok, main lalu ke Taman Zidan. Nah itu, ini yang disebutin Bang Rizky, Taman Zidan itu. Aduh, ya kan, kata gua, ya kan. Nah, kalau di Depok tuh ya berapa kilo doang. Aduh guys, udah merah pasti plat apa di Google Mapnya ya, udah pasti nggak ada yang lempeng-lempeng guys ya. Kenapa gua suka riding di Bandar Lampung, siang bolong aja kayak gini enak cuy. Macetnya itu cuma di jam-jam tertentu doang coy, beneran dah. Macetnya juga masih merayap coy di sini. Kalau kata orang Bandar Lampung mah macet, bagi gua nih yang tinggal di Jawa itu mah merayap coy, masih bisa selap-selip gitu loh. Ya gitu, kadang-kadang makanya gini, ketika gua pertama kali merantau ke Jakarta, gue tuh kaget boy, bener-bener kultur shock parah gitu loh, yang dimana gue ngerasa kayak anjay cuk, macet bener sini cuk ya kan, capek bener badan ini kayaknya dibuatnya. Asik. Makanya kebanyakan orang yang merantau atau orang yang emang tinggal di sana dan orang yang kerja di sana itu tingkat stresnya itu tinggi cuy. Bayangin ketika kalian udah stres di kantor, kalian harus stres di perjalanan. Makanya ketika kalian yang merantau dari desa ke kota, udah pasti perbedaannya di situ ya bro ya. Jadi jangan kaget ya bro semua ya. Udah pasti dipastikan ya itu kagetnya coy. Gitu. Lihat gak? Gua udah mau nyampe, bentar lagi tinggal mengkol kiri nyampe rumahnya Bro Omen. Ya udah, itu aja kontennya. Nanti kita skip dulu. Kita langsung ke rumahnya Bro Omen aja. Ya nanti kita lihat apakah ada Bro Omen atau enggak. Gue sih udah ngabarin, gue bakal naruh tasnya di rumahnya aja gitu loh. Karena ini isinya baju doang, jadi ya kalau ditinggal insya Allah aman lah gitu. Karena dia juga lagi ada urusan ya kan, asik ya kan, orang sibuk biasa gitu. Udah nyampe dah rumah Bro Omen ke kiri. Enak kan, enak.
bener Lampung ya kan, gila. Oh, hijau. Gila ditungguin hijau, bener-bener lu ah. Gila nggak diharapin malah merah terus, asyung. Nah nggak sih kayak gitu, gitu loh. Waduh, mbak-mbak uti-uti, hati-hati, The Nurulz, banyak banget The Nurulz di sini. Oh iya ya, aku suka daerah Omen. Aku suka daerah Omen ya kan. Daerah Omen itu adalah daerah yang dimana The Nurulz itu banyak banget ya. Nih Nurulz lagi nih. Tuh The Nurulz. Oh iya. Iya, kalau kata guru gua, gila ya bang ya, cewek Lampung cantik-cantik ya. Kata gua, lu kagak percaya, gila. Cewek-cewek di Bandar Lampung itu rata-rata sipit, terus putih, wah, terus berjilbab lagi. Aduh, itu mah udah ukti-ukti bintang 3 ya kan ya, bener-bener aji gila aji konde ya kan. Nah, tuh. Ada The Nurulz lagi, tuh The Nurulz ya kan. Gimana Omen tuh nggak betah coba tinggal di sini. Bayangkan kawan-kawan ya, banyak sekali spesies The Nurulz di sini bro, gitu. Tuh ada The Nurulz lagi, tuh ya kan di sebelah kanan ini ada The Nurulz lagi, tuh. Buset banyak banget The Nurulz ini kan kawan ya. Aji gila aji konde mantap dragon gitu loh. Ya begitulah ya Bro Omen dengan kisahnya kawan-kawan ya. Jadi itu alasan Bro Omen kenapa Bro Omen tuh suka tinggal di daerah sini. Tuh lihat tuh The Nurulz bonceng 3, tuh lihat ya. Tuh. Terus sebelah gua ada The Nurulz lagi. Banyak banget The Nurulz ini ya bro ya. Oke. The Nurulz lagi keluar gang. Kiu 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 kiu. Hagiu kiu. Kiu kiu. Halo. Ya, banyak banget guys The Nurulz guys. Kayaknya laju itu bisa deh. Aduh, tahan mau kencing Oh man. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholat dulu. Permisi kakak, pak, mau sholat dulu pak. Jangan tabrak saya pak, jangan tabrak saya pak. Pak, sabar pak. Oke. Sholat di mana kita? Ini bukan hari Jumat ya. Enaknya kalau di Lampung tuh begini coy, parkiran motor itu luas gitu kan, dan gak ada tukang parkir. Ya kita sholat dulu dah. Sabar lagi. Up. Oh my god, tipis banget. Dah, kita sholat dulu ya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kita ke kanan dong. Iya. Yuk. Mari mas. Ke kanan, lampu merah itu kita lurus ke arah bypass lagi. Oke, wow ramai sekali. Wow, oh my god, look at that. Oh my god. Banyak banget The Nurulz ya guys ya di sini ya. Waduh luar biasa. Yuk, ayo pak, digas pak, itu ya digas pak, langsung pak, gaspol pak, nah gitu pak. Nah, kalau semakin berumur bawa motornya makin kagok ya pemirsa ya. Jadi harus hati-hati ketika kalian bertemu bapak-bapak dan emak-emak. Pokoknya hati-hati guys gitu. Gua mau tunjukin ke kalian. Anjay, R15M. M-nya apa? Mantul. Gila. Dan pokoknya udah kasih stripping guys, R15 ya. Silakan mbak kalau mau lewat monggo. Oh, udah hijau guys. Let's go. Wah, ada The Nurulz guys. The Nurulz pasti mau ke Bigacoan nih pasti. Nah, ini gue menyebutnya highway ya. Asik ya kan. Highway Sumatera Island, asik. Karena jalannya gede-gede dan ada Optimus Prime. Nah, ini kalau di Thailand bro ya, buat kalian-kalian yang nggak tahu, ini itu kayak tol jalannya coy gitu loh. Nah, kalau di Indonesia jalannya begini. Nah, kalau di Thailand sana guys, itu jalannya dibuat jadi tol gitu loh. Wah, semangat ya adik-adik, semangat.
Sayangnya kalau di Indonesia perjalanan jalan lintasnya itu cuma kayak gini doang coy. Tapi kalau di Thailand itu untuk penghubung ya, jalur penghubungnya itu ada highway guys. Ada freeway apa highway? Gue lupa, sorry banget. Jalannya itu kayak tol guys, gede banget gitu dan enak banget gitu. Berbeda sama negara kita. Apalagi lihat ya, tuh lobangan ya kan, gila. Nggak lobang, nggak Lampung kalau kata netizen. Waduh, banyak banget Optimus Prime di sini, gila. Utangin lah, Optimus Prime. Gila. Pas lobang lobang, buset. Ayo lurus, nyalip lurus. Gitu. Waduh, ada NJS guys. Aji gila Jikonde mantap dragon. Lempengnya guys. Anjay kan, tumprainya kiri kanan jadi hati-hati ya kawan-kawan, harus fokus kalau kalian lewat jalur lintas. Ki, ada lubang gede banget, hati-hati Ki. Wow, iya, lihat tuh pemandangannya. Aduh, ini kalau misalkan gua ada di Depok. Oh ya, halo, awasan lubang, hati-hati lubang. Nggak lubang nggak Lampung kalau kata netizen. Mantap. Woi, NJS. Sini bro. Dadah. Anjay, pakai NJS coy. Gokil. Ini minimal NJS lah, geng. Lihat flyover. Nah, karakteristik flyover di Lampung itu selalu dibuat mural-mural gini ya, bro. Gitu. Jadi jangan kaget kalau kalian pertama kali ke Bandar Lampung ngelihat flyovernya itu diwarna-warnain gitu cuy. Karena emang karakteristiknya di sini itu dengan sebutan kota 1000 flyover. Gitu. Flyover banyak banget bro sini bro ya kan. Sebenarnya kalau dibandingin Jawa ya masih banyakan Jawa sih gitu ya kan. Yo, Jawa. Aduh. Wih, gila, ada Dilan guys, ada Dilan. Anjay, ada Dilan. Kok Dilan naiknya spesi? Aturan motor custom lah Dilan. Gila Dilan. Dibonceng lagi si Dilan ya. Waduh, mantap Dilannya malu-malu Gila, outfitnya keren oi. SMA pakai outfitnya begini, mantap Dragon, emang Dilan parah ya. Inspired by Dilan kawan-kawan. Gila. Ya, mari. Dadah, jempol. Dadah. Weh, mantap. Dilan parah, gila. Aji gila Jikonde mantap Dragon. Wih, ada Denurus juga guys. Aji gila Jikonde, kaget gua. Iya kan, banyak banget Denurus ya di sini guys. Mantap Dragon. Wah, enaknya bro, lihat perjalanan yang nggak ada macet-macetnya. Jadi kalian nontonnya juga seneng banget gitu loh. Tuh, dilihatin orang-orang ya kan, tuh manusia kenapa ngobrol ya kan, kenapa gaya-gaya. Ini namanya kerja, nyari duit di siang panas yang sangat berkah ini. Ya kan, ada orang yang kerjanya di jalanan, ngoceh-ngoceh doang. Itulah kami kawan-kawan ya, saya pribadi. Jadi buat kalian yang merasakan itu ngapain sih orang anjay gitu loh, kayak gak ada kerjaan lain. Memang gak ada kerjaan lain. Cari kerjaan susah sekarang. Teman gua udah bertahun-tahun gak dapat kerjaan ya kan, alhamdulillah gua ketemu. Nah, itu kenapa manusia sekarang susah cari kerja kawan-kawan. Lu lihat nah, ya kan, mending di jalanan ya kan. Aduh, gue yakin tuh udah lama berapa kali ya kan, akhirnya dia berdamai sama dirinya sendiri. Pasti habis ngelamar kerja nih, coba kita ya kan tanya ya. Habis ngelamar kerja mas? Habis ngelamar kerja? Iya mas. Oh ya, gimana? Udah dipanggil belum? Belum, kita dipanggil. Oh belum, nanti kita dipanggil. Oh ya udah pak. Ya 3 bulan lagi lah baru dipanggil kayaknya. Semangat. Ya mari. Jangan lupa mandi. Oh my god, look at that perbisa. Mantap, Optimus Prime di mana-mana. Waduh, ini berarti Anda sudah memasuki jalur bypass di Bandar Lampung. Wah, ada kampus gua tuh guys, Unila guys. Gimana kalau kita lewat kampus gua guys? Kita coba ya. Selamat datang di Unila. Asik coy, ini tempat gua dulu nongkrong ya. Waduh ya ampun, masa-masa itu. Terus itu wah mie ayamnya udah nggak ada lagi guys. Dulu gua sering makan mie ayam di situ. Gila Jikonde. Oh iya ya, apa itu cuy, gua nggak tuh ya. Aduh ya ampun. Wow, perpustakaan.
Ya Allah, dulu perasaan luas banget ya, kenapa pas gue dewasa ngeliat jadi kecil kayak gini ya kampusnya ya? Gitu. Wow, ya ampun, tempat gue dulu dimakrab di sini coy, dikumpulin. Anjay, asik. Anjay, diliatin coy kita coy. Oh my god, wow, mantap. Gokil. Gue masih nggak nyangka gue udah gede aja, udah dewasa, udah punya 2 anak coy. Oh udah nggak bisa lagi coy masuk ke dalam coy. Wah tuh masuk ke sana kampus gue coy. Oh alah. Iya sih karena kampus gue ini banyak banget kemalingan motor cuy. Jadi sekarang jauh lebih ini apa ketat ya untuk pengamanan ya. Karena memang zaman dulu tuh sering banget motor kehilangan, apalagi Honda Beat. Waduh guys, bisa sering lah di sini. Makanya ini jadi apa ya? Jadi plus juga sih. Seneng gua akhirnya dibuat pengamanan kayak gitu biar motor tuh jauh lebih aman coy. Nah, bayangin guys, pernah ada parkir kayak gini juga hilang coy. Tuh. Padahal orangnya di sana bisa hilang. Itu paten nggak? Welcome to Unila, bro. Makanya sekarang udah lebih bagus lah gue lihat ya, alhamdulillah lah. Halo. Iya benar. Mari, bro. Semangat kuliahnya ya. Ya, makasih, Bang. Semester berapa? Wah, udah ngurus skripsi belum? Baru OTA. Ayo udah, semangat ya. Semangat Bang, Bang. Mari. Awas, cari jodoh. Lah piye tuh? Lah gimana tuh? Semenjak kapan sen jadi tangan itu piye loh? Nah, sennya kanan, guys. Lah bingung gua. Lah, sen kanan, lihat sen kanan mengkal kiri. Wah. Nah, ini dia masjid yang dulu menjadi momen bersejarah gua. Gue inget banget guys, gue ngejar mantan gue di sini dan gue diteriakin parasit di sini guys. Tapi ini dulu lapangan ya, bukan ada masjid. Wah bener-bener gue dulu dibodohi banget guys sama wanita guys. Ya itulah kalau karena nggak kejadian itu cuy, gue sebagai laki-laki tuh nggak ada tamparan coy. Nah ini momen masjid ini nih, gue diteriakin, tolong ya jangan jadi parasit di dalam hidup aku. Wah ya guys, dari situ langsung terciptalah YouTuber, seorang konten kreator yang kalian tonton sekarang guys, gitu. Makanya syarat gua ya buat kalian semua nih para laki-laki ya, gua kasih tahu intinya kalau lu cuma modal cinta, lu bakal kalah sama orang yang cuma modal seragam, modal duit ya kan, dan juga modal jabatan guys. Percayalah guys, kalian yang cuma modal cinta, mau cewek kalian bilang setia, tapi kalau belum di apa ya dilamar atau belum diikat, percayalah guys, hilang cewek kalian. Makanya saran gua kalau kalian emang sayang sama wanita kalian, asik ya kan, nikahilah guys ya, udah paling bener itu ya. Tapi sebelum menikah gua saranin kalian cari jati diri kalian dulu dan kalian fokus ke karir kalian. Dan buat kalian yang wanita, sementara kalian nanti ujungnya jadi ibu rumah tangga atau kalian kerja, kalian gak bisa meninggalkan lelaki ya dengan segampang itu guys ya kan. Karena gue saranin aja, kalian itu harusnya jadi penyemangatnya dia, bukan malah jadi orang yang menghancurkan hidupnya berkeping-keping. Asik ya kan, curhat gue kan semenjak gue masuk ke kampus gue jadi bahas kayak gitu guys ya. Emang itulah terciptanya dulu. Gue inget banget konten tuh di sini curhat di motovlog itu jadi ini guys ya gitu loh. Jadi yang kalian tonton ini adalah ya tercipta karena tikungan kawan itu guys. Gila, asik gila. Ya alhamdulillah lah ya, sekarang dari posisi yang sangat berbeda. Alhamdulillah gue jauh lebih berbeda sekarang, dan alhamdulillahnya lagi sekarang gue dapat pasangan hidup yang bener-bener muah banget ya kan, yang cinta sama gue, yang sayang sama gue, yang perhatian sama gue. Dan kalau tanpa dia gue gak akan bisa di posisi ini. Bun gak usah senyum-senyum ya Bun kalau nonton Bun, tolong ini mah Bun ya kan, gila. Tapi itu emang apa adanya di dalam hati gue ya kan gue deh. Sekali lagi lah, gua ingetin lagi ya, buat kalian yang lagi diputusin wanita, asik ya kan, yang lagi ditinggalin karena pengangguran, masih belum punya uang, masih belum punya kerjaan. Laki-laki, gak apa-apa, ambil hikmahnya, anggap aja itu tamparan hidup untuk kalian, supaya kalian jauh lebih baik. Dan berpikir positif, kalau suatu saat nanti Allah itu akan memberikan pasangan hidup yang bisa menerima kalian apa adanya. Dan ambil hikmahnya, kenapa orang yang kamu pilih itu menyakiti kamu? Ya biar kamu itu ditunjukkan kalau wanita pilihan kamu itu belum tentu sebaik pilihan dari yang di atas. Asik ya, wah gila, mantap dragon aja kilang kuotas ini kan, kuotas ya kan, tolong disimpan ini video ini ya kan ya.
Yaudah, itu aja konten kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa selamat datang di konten Bandar Lampung tentunya. Apa yang harus kita lakukan melihat tikungan kawan-kawan ini dia? Hanya Bro Rizky yang dapat melakukannya. Apa dulu mengirangan? Dah, capek gua. Mau mandi gua. Assalamualaikum.